Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan memberikan update untuk kalian di pagi hari ini. Tentunya hari Kamis ini sama besok ya. Nanti untuk mungkin liburan, Mas Bro jarang libur ya. Nanti liburan mungkin 3 hari karena banyak kegiatan di hari Lebaran. Mungkin saya nggak ngonten dulu. Nanti 3 hari akan libur. Saran saya yang akan masuk di kripto ini nunggu sampai saat lebaran tiba ya. Biasanya libur panjang di hari lebaran 2 hari itu cenderung koreksi. Nah, momen-momen itu dipakai untuk masuk. Tapi mudah-mudahan koreksi nggak dalam karena banyak fundament yang mendukung akan naik di akhir Maret ini sampai April, dan kita akan bahas dulu sebelum PP dan yang lainnya. Semoga kalian yang mudik tinggal beberapa hari lagi lancar ya sampai di tujuan masing-masing. Ini keputusan FOMC, apakah The Fed akan mengejutkan pasar kripto? Mudah-mudahan berbalik 180 derajat ya. Yang info isu-isunya sih kecil sekali untuk dipangkas, tapi kita nggak tahu juga, nanti nunggu keputusan yang terjadi. Mudah-mudahan hasilnya paling enggak kata-katanya dopis supaya market nggak terguncang. Mudah-mudahan penurunan nggak terlalu dalam. Kita langsung bahas info-info di sini. Menjelang pertemuan Fed FOMC meeting yang akan digelar besok, perhatian pelaku pasar global tertuju pada keputusan suku bunga The Fed dan proyeksi kebijakan moneter ke depan dengan ketidakpastian geopolitik akibat konflik Amerika Serikat dengan Iran yang masih berlangsung. Ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga tahun ini semakin menipis. Mudah-mudahan ada pembalikan arah dari Powell ya, kita nggak tahu juga. Ya kita lihat nantilah ya. Sudah dipangkas berkali-kali pun market nggak naik. Yang mana sebetulnya menurut saya pribadi ini ya, pemangkasan suku bunga itu udah nggak begitu membuat market wow gitu. Cuma kemarin waktu sekitar 10 hari yang lalu saya sampaikan untuk masuk, dan sebelum pemangkasan suku bunga biasanya naik ya, sesuai target saya naik, dan kalian sudah TP dan nanti masuk lagi di saat lebaran. Dan menurut saya yang penting lagi bahwa dengan adanya pemangkasan suku bunga sudah dampaknya nggak signifikan kayak dulu, karena gimana lagi dana-dana institusi juga udah masuk ke ETF. Itu yang terjadi. Beda dulu waktu belum ada ETF ya, dengan ada pemangkasan suku bunga langsung market pump kan, gila-gilaan dalam hitungan detik, karena memang belum ada ETF pada waktu itu. Kalau sekarang uang-uang udah masuk ke ETF dari institusi ya, udah banyak masuk ke kripto. Oke, kemudian kita langsung para investor kini menanti sinyal terbaru dari plot serta konferensi pers Ketua The Fed si Jerome Powell untuk mendapatkan gambaran arah kebijakan moneter selanjutnya. Situasi ini juga berdampak signifikan pada pasar kripto, di mana volatilitas harga Bitcoin dan aset digital lainnya semakin meningkat menjelang pengumuman resmi dari The Fed. Fokus pasar plot dan konferensi pers Powell dalam pertemuan FOMC kali ini, perhatian utama pasar tertuju pada pembaruan plot yang akan dirilis oleh para pejabat The Fed. Plot ini merupakan grafik yang menampilkan ekspektasi suku bunga acuan dari masing-masing anggota FOMC untuk beberapa periode ke depan. Berdasarkan plot terakhir pada Desember lalu, median proyeksi menunjukkan hanya akan ada satu kali pemangkasan suku bunga tahun ini, tahun 2026. Namun dengan meningkatnya tekanan inflasi akibat konflik di Timur Tengah, ada kemungkinan proyeksi tersebut direvisi menjadi tidak ada pemangkasan sama sekali ya. Kita lihat nantilah mau dipangkas atau enggak. Yang bikin market naik itu ya uang masuk ya, biar dipangkas. Kalau enggak, uang enggak masuk ya enggak naik. Kita lihat sajalah ya. Selain plot, konferensi pers Jerome Powell juga menjadi momen krusial yang dinantikan. Pelaku pasar Powell diperkirakan akan memberikan pandangan terbaru terkait kondisi ekonomi Amerika Serikat, khususnya mengenai inflasi dan pertumbuhan lapangan kerja. Banyak analis memperkirakan Powell akan bersikap hati-hati dan menghindari pernyataan yang
terlalu dovish maupun hawkish. Kita lihat saja nanti. Yang jelas ini memang banyak berita yang simpang siur. Kalau si Mbah Trump dilengserkanlah, dimaksulkankah, akan tetapi kan dia sangat kuat juga, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Gurunya juga Mbah Tarman toh. Ekspektasi pasar dan dampak pada aset kripto. Data terbaru dari Polymarket menunjukkan bahwa peluang The Fed hanya akan memangkas suku bunga satu kali tahun ini berada di angka 30% saja. Sementara itu, probabilitas tidak ada pemangkasan sama sekali naik menjadi 23% dalam sepekan terakhir seiring meningkatnya tensi geopolitik. Sebelum konflik AS-Iran memanas, pelaku pasar kripto bahkan sempat memperkirakan kemungkinan 3 kali pemangkasan suku bunga tahun ini, namun kini peluang tersebut anjlok gratis menjadi hanya 12%. Memang rencananya di tahun 2026 itu ada pemangkasan 3 kali lagi. Pada waktu itu memang sudah dischedulkan dan infonya sudah digemborkan kemana-mana, akan tetapi nggak tahu kan tiba-tiba ada perang begitu, ya semua jadi kocar kacir toh. Tetap semangat, mungkin turun juga saja nggak dalam ya, mudah-mudahan nanti yang akan mengangkat market itu kan bukan semata-mata Fed saja ya. Situasi ini berdampak langsung pada pergerakan harga aset kripto seperti BTC, ETH, Ripple, bla 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 bla, yang lain-lain. Ya kita singkat-singkat sajalah. Pagi kondisi ngantuk juga ya. Inflasi dan tantangan mandat ganda The Fed. Wah, saya nggak perlu juga baca-baca kayak gini. Yang penting kita lihat market bagaimana. Ya, turun di longsor ini. Tapi kalian jangan buru-buru masuk, nunggu nanti sampai ini ya. Sampai di tanggal merah lebaran. Ini udah mulai pada di TP itu. Udah habis lagi market, dimakan sama Mbah Katram lagi. Sebetulnya sudah saya infokan 10 hari yang lalu waktu perang dihentikan itu. Kemudian kalian masuk karena akan terjadi Fed, kan udah berkali-kali story-nya begitu. Di saat FOMC meeting malah hancur. Sebelum FOMC meeting beberapa minggu masuk, kemudian pas 2 hari tepat mau FOMC meeting terbang tinggi kemarin sampai 30%. Nah kalian TP. Sebetulnya udah saya kasih pandangan-pandangan seperti itu, tapi kan kalian ngeh atau enggak juga dana belum tentu ada ya. Yang namanya grup receh ya sabarlah, kita ngikuti perjalanan air saja, yang mengalir kemana kita ikut aja. Kalau di Indodax tuh ya itu yang jualan juga banyak ya, jual belinya banyak. Ya dengan kondisi Trump begini kacau balau gak karuan market, mudah-mudahan di akhir ini Maret sampai April itu pump ya, karena kadang-kadang situasi gini tuh kadang-kadang nggak menentu kayak tahun 2022 ketika si Powell menaikkan suku bunga gencar banget sampai totalnya 525 basis point selama 1 tahun itu, market terpuruk ancur-ancuran. Tapi tahu-tahu tahun 2023 di awal tahun Tether mengumumkan untuk mulai serok BTC, disitulah mulai terbang lagi sampai tahun 2024 toh. Jadi semua itu cepat sekali lah, namanya kripto itu ada news apa longsor, news berita yang positif ya tahu-tahu pump, itu udah hal yang biasa aja ya, nggak perlu di ini. Kalau kita lihat all season indexnya juga 52% naik dan fear and greed-nya 37. Tapi semua ya tergantung sebetulnya berita-berita news ataupun FOMC meeting segala macam itu, karena market sebetulnya udah dikontrol mereka hanya untuk ini aja, untuk alasan kalau dia mau banting, mau jualan, mau serok macam-macam. Saya nggak ambil pusing, nggak mungkin scam juga, hancur juga. Kita tinggal tunggu aja sampai nanti cuan besar. Bukankah kripto dari dulu naik turun hal yang biasa, ketika turun kita masuk, ketika naik kita jual. Kalau sekarang longsor turun gini ya waktunya kita masuk yang ada duit. Kalau nggak ada duit ya tunggu sampai yang sudah punya koin, tinggal tunggu sampai terbang lagi. Oke ya, mungkin itu aja pagi ini, masih ngantuk, nanti siang juga saya bikinkan lagi. Barangkali ada berita info yang menarik, pembalikan arah Fed, tiba-tiba pangkas suku bunga, kita juga tidak tahu ya. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe, untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, jos.